saya Sakina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Baiklah, saya Akitari Nurul Hikmah akan menjadi moderator dari kelompok metodologi pengembangan multimedia. Dari kelompok IMAI beranggotakan Hadi Kusmaniko, Asti Eka, Azza Daniel yang paling ujung, dan Indi. Baiklah teman-teman, topik yang hari ini akan kita bahas adalah masalah dalam pengembangan multimedia, tahapan pengembangan multimedia, dan yang terakhir adalah pengembangan multimedia untuk pembelajaran. Untuk materi sesi pertama akan dijelaskan oleh Kakak Indiliani. Halo Kakak. Ya, ini adalah metodologi pengembangan. Metodologi dalam pengembangan software selalu dikaitkan dengan perangkat model atau framework karena menggunakan pendekatan sistem informasi. Menurut Havel, pengembangan sistem ada dua ciri utama yang perlu diperhatikan, yaitu sistem tersebut tidak reaktif atau non-reaktif dan sistem bisa reaktif atau reaktif. Sistem software untuk memohon pelajaran dan pembelajaran pembelajaran termasuk sistem yang reaktif, sebab sistem tersebut bisa berinteraksi dengan peserta didik. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Selanjutnya adalah masalah dalam pengembangan multimedia. Perangkat keras dan perangkat lunak dapat berfungsi sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidik bukan lagi dipandang sebagai faktor satu-satunya dalam pembelajaran. Namun, ada pula peserta didik dalam proses belajar beserta sumber belajarnya. Peserta didik belajar dengan aktif baik fisik maupun mentalnya, seperti berpikir rasional, berpendapat dengan logis, atau memecahkan masalah dengan baik. Peserta didik belajar dengan menggunakan perangkat atau media. Ilmu pengetahuan selalu berubah dengan cepat. Teknologi informasi terus berkembang, terutama perangkat lunaknya. Pengembangan perangkat lunak harus menggunakan teknologi yang tepat agar menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Perubahan itu sangat cepat dalam hitungan bulan atau hari lagi, melainkan menit. Akibatnya, jika tidak mengikuti perubahan dan perkembangannya dalam sekejap akan tertinggal sekejap. Perangkat lunak bisa dibuat sendiri oleh pendidik by design. Namun demikian, agak sulit jika setiap pendidik membuat software yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Karena di samping diperlukan kemampuan profesional tertentu, juga diperlukan banyak waktu untuk mendesain, menghasilkan dan mendominasikan serta memvalidasikannya. Oleh karena itu, cara lainnya adalah software dibuat oleh lembaga khusus. Tetapi perhatian dari pendidik tetap diperlukan apakah program ini sesuai dengan kebutuhan lembaga atau mata pelajaran yang dipelajarinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asti. Selanjutnya tahapan pengembangan. Menurut Utoko 2003 berpendapat bahwa metodologi pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahapan, yaitu konsep, desain atau perancangan, pengumpulan material, pembuatan, testing, dan distribusi. Yang pertama, konsep. Pada tahap ini, tujuan dan dasar aturan untuk perancangan seperti ukuran aplikasi, target dalam pengembangan multimedia ditentukan. Yang kedua, ada desain. Tahap desain untuk membuat spesifikasi secara rinci mengenai rancangan dan kebutuhan untuk pengembangan multimedia. Yang ketiga, ada pengumpulan material. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan seperti clip art, foto berikut pembuatan gambar grafik, foto, suara, dan lain-lain yang diperlukan untuk pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada pembuatan. Pembuatan aplikasi dilakukan modular, yaitu setiap scene diselesaikan. Selanjutnya digabungkan seluruhnya menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya ada testing. Testing dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh data dimasukkan. Pengguna merasakan kemudahan serta manfaat dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakan sendiri, terutama untuk aplikasi interaktif. Selanjutnya yang terakhir ada distribusi. Distribusi adalah tahapan di mana
mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Pada tahap ini, jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, maka dilakukan kompresi terhadap aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azza. Oke, selanjutnya pada pengembangan multimedia di pembelajaran. Pengembangan software multimedia dalam pendidikan multi ada 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan penilaian. Pada bagian A, fase analisis. Fase ini menciptakan keperluan pengembangan software dengan melibatkan tujuan pembelajaran, pelajar, pendidik, dan lingkungan. Yang kedua, fase desain. Fase ini meliputi unsur-unsur yang perlu dimuat dalam software yang akan dikembangkan berdasarkan suatu model pembelajaran atau ID international design. Selanjutnya C, fase pengembangan. Fase ini berdasarkan model ID yang telah disediakan dengan tujuan merealisasikan sebuah model software pembelajaran. Pada bagian keempat, fase implementasi. Fase ini membuat pengujian unik yang telah dikembangkan dalam proses pembelajaran dan juga prototipe yang telah siap. Terakhir, fase penilaian. Fase ini mengetahui beberapa pasti kelebihan dan kelemahan software yang dikembangkan sehingga dapat membuat penyesuaian pengembangan software yang dikembangkan. Oke, selanjutnya pada bagian kesimpulan akan menjelaskan ini. Kerennya sudah. Oh, ini cok. Sistem software untuk keperluan pengajaran dan pembelajaran termasuk sistem yang reaktif, sebab sistem tersebut bisa berinteraksi dengan peserta didik. Pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahapan, yaitu konsep, desain atau perancangan, pengumpulan material, pembuatan, testing, dan distribusi. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, presentasi dari kelompok 5 sudah Oke, saya dari Gamadani dari kelompok 1 mau bertanya tentang ini sistem tersebut tidak reaktif dan sistem bisa reaktif. Itu apa maksudnya dan bisa dijelasin Kak? Dijelasin dan diberikan contoh Kak? Bagaimana maksudnya itu? Makasih. Saya Devanda dari kelompok 3 ini bertanya bagaimana cara menentukan bagaimana cara menentukan metodologi yang tepat agar menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas? Tiga. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Martinus Elvianus dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai tahap pengembangan bagian distribusi. Di situ diperjelas bahwa jika penyimpanan media tidak cukup, maka melakukan kompresi terhadap aplikasinya. Apakah dengan dilakukannya kompresi ini tidak mempengaruhi kualitas dari media multimedia yang dikembangkan itu? Apakah jika dilakukan kompresi itu tidak mempengaruhi kualitas? Jika memang mempengaruhi, apa dampaknya jika dipengaruhi? Paham ya? Ya, terima kasih. Belum tanya, Brin. Oh, apa? Melintas. Oh, jalan biar lagu. Gak apa-apa, biar nanti aku jelasin. Berubah. Baik teman-teman, perhatiannya sebentar. Nanti akan
menjawab pertanyaan dari nomor 1 yaitu dari sistem reaktif. Jadi pertanyaan adalah sistem reaktif dan non reaktif itu apa dan contohnya. Ya. Jadi jawaban itu non reaktif itu multimedia yang sistemnya tidak dilengkapi oleh alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Contohnya TV. Terus yang reaktif adalah multimedia yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya, seperti e-learning berupa cake, Duolingo, dan game. Ya, bisa terima. Terima kasih, Hani. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nevada. Pertanyaan itu cara menentukan metodologi yang tepat untuk mengembangkan perangkat lunak yang baik. Jawabannya yaitu metodologi yang tepat untuk pengembangan perangkat lunak adalah metodologi waterfall, yang dimana keunggulannya adalah mudah untuk di-manage, mudah dimengerti, cepat untuk diimplementasikan, tetapi memiliki kelemahan yaitu metode ini tidak fleksibel yang artinya tidak mungkin untuk dimodifikasi. Iya sih. Baiklah, pertanyaan terakhir dari Martinus yang dijawab oleh Indi. Pertanyaan terakhir itu di bagian tahap distribusi, apakah dengan dilakukan kompresi tidak mempengaruhi kualitas? Ini aplikasi kan jadi kompresi Martinus. Ulang, dengar. Kan di tahap bagian distribusi, apakah dengan dilakukan kompresi tidak mempengaruhi kualitas? Ini aplikasi kan? Nah, jadi menurut yang saya dapat di internet, kalau aplikasi itu bisa dikompresi, tetapi itu akan mempengaruhi bagaimana cara kerjanya, terus gambarnya juga bisa blur dan bisa lebih lama. Oh ya, ada tanggapan. Kalau itu mengganggu kan berarti kan? Itu mengganggu bukan berarti. Kalau misalnya ada kayak blur begitu atau asing gitu, ya kan mengganggu kan? Ya oke, sudah.